أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam kehormatan serta salawat dan kita berikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran dari zat, dari tanah. Proses apa saja yang terjadi pada zat pada tanah, proses itu disebut benar. Tidak ada yang salah di dalam proses. Apakah itu proses untuk membangun atau proses untuk menghancurkan. Tidak ada yang salah. Tubuh manusia zat
tubuh manusia tanah. Apa yang terjadi pada tubuh manusia? Itu adalah benar. Tidak ada yang salah. Yang terjadi di badan manusia itu benar. Contohnya saja, kalau kita tidak makan, perut kita sakit, terasa sakit. Ya. Kalau kita tidak makan, tubuh kita rasa lemah. Itu kan benar prosesnya. Kotor badan kita tumbuh penyakit. Kan benar prosesnya. Tidak mungkin dari tubuh yang kotor. Nah, tumbuh yang sehat. Tidak mungkin. Dari tubuh yang kotor pasti tumbuh penyakit. Tumbuh panas. Tumbuh rasa gatal. Macam-macam. Ya. Itulah prosesnya. Ya, tapi kalau badan kita bersih, ya, tumbuh ketenangan. Tumbuh rasa senang. Ya. Tidak mungkin dari badan yang bersih, tidak mungkin tumbuh penyakit. Nah. Jadi itulah kebenaran dari proses. Jadi apakah bisa proses itu dibelokkan, ditukar dengan yang lain, diganti? Tidak bisa. Ya, karena proses itu didorong oleh hukum sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Nah. Setiap perbuatan melahirkan akibat. Berbeda perbuatannya, berbeda pula akibatnya. Dan akibat itu tidak bisa diganti dengan yang lain, tidak bisa ditukar. Nah. Kalau kita terlalu dekat dengan api, badan terasa panas. Itu akibat. Ya. Apakah akibat itu bisa ditukar dengan dingin? Nah, tidak bisa. Kalau kita membuat kesalahan, perbuatan yang salah melukai diri. Gerakan-gerakan tubuh yang salah, yang tidak beraturan, itu bersifat memecah belah jiwa raga. Itu akibat. Apakah bisa ditukar akibat itu? Itu tidak bisa. Jadi manusia menanggung risiko dari akibat perbuatannya masing-masing. Manusia tidak bisa lari dari akibat perbuatannya. Itulah kebenarannya. Ya. Itulah kebenaran yang terjadi.
Jadi Allah itu adalah sebuah kebenaran yang terjadi pada zat, pada tanah. Ya. Apa saja yang terjadi pada tanah, pada zat. Kejadian itu benar. Bukan dibuat-buat. Bukan dikehendaki. Ya. Tapi betul-betul datang dari penyebabnya. Al-Quran mengatakan segala sesuatu itu ada penyebabnya. Ya. Apa saja yang terjadi itu ada dasar hukumnya. Ada alasan untuk terjadinya itu. Nah, alasan itu bukan kesewenangan Tuhan. Bukan. Ya. Tuhan itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Ya. Yang dijadikan alasan itu, ya, itu zat. Hubungan antara zat, antara benda, antara makhluk, ya, lingkungan. Itulah yang mendorong, ya, yang membangun, yang membentuk terjadinya sesuatu. Tuh. Ya. Seperti benda-benda, apabila benda-benda itu tidak beraturan, itu mendorong tumbuhnya hawa busuk, bau busuk di daerah tersebut. Nah, itu kehendak siapa itu? Nah, kehendak dari kondisi keadaan di daerah itu. Itu yang menghendaki. Kalau badan kita bersih, ya, jiwa raga bersih, tumbuh kemuliaan pada diri kita. Itu yang menghendaki. Ya. Kalau badan kita kotor, pakaian kita compang-camping, ya. Nah, apa yang tumbuh? Orang yang melihat kita tentu menghinakan, merendahkan diri kita. Ya. Nah, itu yang terjadi. Ya. Tuh. Jadi itu proses. Nah. Ya. Jadi kehendak itu datang dari hukum sebab akibat. Ya. Hukum sebab akibat dibentuk oleh hubungan antara manusia dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ya. Hubungan manusia dengan pakaian yang dipakai, dengan perhiasan, ya, dengan benda-benda. Hubungan itu dijadikan dasar hukum untuk terjadinya sesuatu pada diri manusia. Jadi bukan
kehendak dari Tuhan yang sewenang-wenang. Nah, tidak ada. Nah, tuh. Ya. Sehingga Al-Quran mengatakan, ya, apabila engkau ingin merubah dirimu, maka rubahlah apa yang ada pada dirimu. Apabila engkau menginginkan nikmat yang lebih besar, ya, rezeki yang besar, maka rubahlah segala sesuatu yang ada pada dirimu. Ya, perubahan itu dibutuhkan sebagai dasar hukum untuk mendorong terjadinya sesuatu. Ya, seperti pakaian, ya, pakaian yang usang kita pakai itu melemahkan semangat. Ya, melemahkan tenaga, tidak mendorong. Tapi kalau pakaian yang usang kita ganti dengan yang baru, itu memberikan semangat, ya, membangun kekuatan kita, mendorong kita. Nah, sehingga kemampuan kita untuk mendapatkan nikmat, untuk mencari nikmat Tuhan, itu lebih besar. Setelah kita melakukan perubahan pada diri kita. Nah, sehingga manusia diperintah untuk merubah dirinya. Yang dirubah itu apa? Tentu segala sesuatu yang kita pakai. Ya, benda-benda yang kita pergunakan. Ya, tempat tinggal, lingkungan. Ya, perubahan itu dibutuhkan untuk mendorong, untuk membangkitkan kemampuan kita, ya, untuk meningkatkan, ya, kemampuan kita dalam bekerja, dalam mencapai sesuatu, dalam memperoleh sesuatu. Untuk itu, nah, tidak. Itu sebabnya manusia disuruh untuk memperbaiki dirinya. Supaya terbuka jalan bagi dirinya untuk mendapatkan nikmat yang lebih besar. Nah, itu. Ya. Jadi itu jalannya. Itu prosesnya. Itulah kebenarannya. Ya. Tidak. Jadi Allah itu adalah sebuah kebenaran, jalan yang benar, proses yang benar. Seperti orang kafir masuk neraka, ya, yang mendorong dia ke neraka itu perbuatannya. Nah, ya, perbuatan yang salah, ya, perbuatan yang berlebihan, perbuatan yang melewati batas.
perbuatan yang tidak ada ukurannya, perbuatan yang bebas. Perbuatan itu melukai diri, merusak jiwa raga, ya, memecah belah. Nah, dan itu menghancurkan kondisi jiwa raga kita. Ya. Apabila kondisi jiwa raga kita hancur, rusak, ya, maka kerusakan jiwa raga kita tidak mampu menyembuhkan kita, menyehatkan kita. Nah, ya, tentu kita tidak menjadi manusia sempurna, gagal. Maka kita didorong ke neraka. Nah, ketidaksempurnaan jiwa raga manusia, ya, itu meletakkannya, ya, di neraka. Itu sama seperti sampah. Sampah itu barang yang tidak berguna. Ya. Sampah itu, ya, tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Itu dibuang ke tempat sampah, ke tempat pembuangan. Nah, karena tidak berguna. Nah, itu. Ya. Jadi apabila jiwa raga manusia rusak, hancur, ya, maka dirinya menjadi tidak berguna. Nah, itu. Ya. Maka dia digiring ke neraka. Nah, itu proses. Ya. Nah, itu deh. Nah, proses. Itu proses alam. Ya. Proses alam. Jadi, proses itu yang membawa. Proses itu yang mendorong. Proses itu yang memperjalankan manusia ke neraka. Nah, atau ke surga bagi orang beriman. Ya. Nah, itu proses itu. Nah, karena tubuh manusia itu zat. Tubuh manusia tanah. Ya. Tanah itu hidup. Tanah itu bergejolak, berproses. Ya. Proses itu mendorong pertumbuhan tanah, membawa, ya, seperti buah yang mentah diproses menjadi buah yang masak. Jadi proses itu membawa dari yang mentah dibawanya menjadi masak. Proses itu yang membawa. Ya. Seperti manusia, ya. Umurnya setahun. Proses yang ada pada dirinya itu membawanya, merubah dirinya, ya, menjadi dewasa. Nah, proses itu yang membawanya menjadi dewasa, menjadi besar. Proses itu. Ya. Nah, jadi proses itu mendorong pertumbuhan dirinya menjadi besar. Ya.
kita harus masuk ke dalam proses. Karena proses itu yang membawa. Ya. Kalau kita tidak mengikuti prosesnya, nah tentu kita tidak dibawa. Ya, tidak berubah. Nah, itu. Ya. Jadi itulah yang terjadi pada tanah, pada zat, pada tubuh. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Jadi manusia itu dituntut untuk mengikuti proses. Ya. Membawa dirinya masuk ke dalam proses alam. Ya. Seperti ibadah, ya. Manusia harus mengerjakan ibadah itu dengan mempergunakan hukum alam, berdasarkan hukum alam, proses alam. Ya. Seperti puasa. Puasa Ramadan. Ya, puasanya 29 hari atau 30 hari. Ya. Puasa itu tujuannya apa? Ya. Manusia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Apa akibatnya kepada diri manusia? Ya, badannya panas. Nah, tubuhnya melemah. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena puasa itu berfungsi untuk melebur. Melebur jiwa raga manusia. Yang kasar dilebur jadi halus. Nah, melebur itu. Ya, yang keras dilunakkan. Itu fungsi dari puasa. Ya. Nah, dan itu mempergunakan hukum alam. Ya. Mempergunakan langit dan bumi. Ya. Untuk terjadinya sebuah peleburan, itu dibutuhkan panas. Panas matahari. Ya. Panas itu bekerja untuk melebur, memecah, ya, mengurai. Ya. Jadi ada bulan-bulan panas, ada bulan-bulan dingin. Nah, ya, bulan-bulan panas ya, bulan-bulan naik. Ya, bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, makin lama makin naik panas itu. Ya, bulan September itu bulan tertinggi, panas tertinggi. Nah, tanggal 1 September sampai tanggal 15 September, ya, itu panas. Ya, nah, itu bumi berada pada titik tertinggi, artinya bumi berada di dalam proses yang tertinggi, gejolak alam yang tertinggi. Nah, itu. Nah, pada bulan itu, pada bulan September itu, ya, bumi berada pada titik tertinggi. Nah, di situ terjadi proses alam yang sangat tinggi.
proses alam yang sangat tinggi, itu diperlukan untuk melebur jiwa raga manusia, untuk mengurai. Pada waktu itu manusia berpuasa. Ya. Jadi fungsi dari puasa itu melebur jiwa raga. Itu fungsi dari puasa. Ya, kita tidak bisa mengerjakannya pada bulan-bulan rendah, bulan-bulan dingin. Nah, ya, contohnya kita berpuasa pada bulan Maret. Ya, itu bulan rendah. Ya, tanggal 17 Maret, bumi berada pada titik terendah. Ya, dingin. Dingin itu sifatnya membekukan. Ya. Nah, dingin itu sifatnya menggenggam. Nah, beku. Ya, bukan melebur. Nah, puasa itu berfungsi melebur, sementara alam itu membekukan. Di situ terjadi benturan di situ. Ya, artinya ibadah itu tidak bekerja. Puasa tidak bekerja secara sempurna. Kalau kita berpuasa pada bulan Maret, ya, bulan Maret itu bulan dingin. Ya, proses alam pada bulan Maret itu rendah. Ya, gejolak alam itu rendah. Ya, karena bulan-bulan dingin. Nah, puasa berfungsi, bertujuan untuk melebur jiwa raga. Itu membutuhkan panas. Nah, panas itu dipakai untuk melebur. Nah, itu. Tetapi bulan Maret itu dingin. Bagaimana melebur? Tidak bisa. Ya. Jadi kalau kita berpuasa pada bulan Maret, maka peleburan tidak terjadi. Nah, itu. Ya. Jadi harus dikerjakan pada bulan September. Ya, bulan September itu panas. Gejolak alam tinggi. Itu kita pakai untuk melebur jiwa raga. Nah, itu, ya. Nah, puasa itu bekerja untuk melebur, dibantu oleh ya, gejolak alam yang tinggi, ya. Nah, untuk melebur itu. Ya, kekuatan untuk melebur jiwa raga manusia itu datang dari alam. Kekuatan alam itulah yang dipakai untuk melebur diri kita, untuk mengurai, untuk mencairkan. Itu kekuatan alam, proses alam. Ya, pada bulan September itulah yang dipergunakan untuk melebur jiwa raga kita. Sehingga apabila badan kita kasar menjadi halus. Tubuh kita keras jadi lunak. Ya, seperti itu. Jiwa raga kita yang keras itu dilunakkan oleh proses itu. Kalau ada yang bengkok di badan kita, ya, bengkok itu keras. Ya, dengan panas yang keras dilunakkan. Setelah lunak baru bisa diluruskan. Nah, itu ya, yang bengkok seperti baja itu bengkok. Ya, kalau diluruskan tidak bisa, dibakar dulu, dipanaskan dulu, dilunakkan dengan api.
Ya, setelah lunak baja yang bengkok itu, setelah lunak baru bisa diluruskan. Nah, tuh. Ya, itu terjadi pada bulan September. Proses itu. Tidak terjadi pada bulan Maret, tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain. Sehingga puasa itu seharusnya jatuh pada bulan September untuk melebur jiwa raga manusia. Itu dasar hukumnya. Ya. Al-Quran mengatakan manusia berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Nah, itu artinya puasa itu bukan tujuan. Ya, yang dituju apa? Perubahan diri manusia. Ya, itu puasa itu hanya bersifat memanaskan. Ya, bersifat melunakkan, melebur yang kasar jiwa raga. Ya. Setelah kita berpuasa, badan yang lunak kembali jadi keras. Tidak tetap. Ya. Puasa itu melebur. Ya, melunakkan, mencairkan. Ya. Setelah kita berpuasa, tidak berpuasa lagi, itu keras kembali. Yang lunak itu keras kembali. Itu. Ya. Jadi manusia hanya mendapatkan haus dan lapar dari puasanya. Jadi yang dituju itu apa? Perubahan. Nah, alat untuk merubah manusia. Itu gerakan-gerakan salat. Gerakan-gerakan salat. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Gerakan-gerakan itu berfungsi untuk meluruskan jiwa raga. Ya. Kalau ada yang bengkok di badan kita, sudahlah bengkok, keras pula lagi. Diluruskan patah, tidak bisa. Seperti baja bengkok, diluruskan tidak bisa patah. Sebelum diluruskan baja yang bengkok itu dipanaskan dulu, dilunakkan. Setelah lunak, baru bisa diluruskan. Alat untuk meluruskan itu gerakan. Gerakan-gerakan dalam salat itu meluruskan yang bengkok, memperbaiki. Nah, itu salah satunya. Itu deh. Ya, salat itu kan sebuah gerakan. Kita kan bergerak di dalam salat itu. Gerakan itu berfungsi untuk mengangkat jiwa raga, menegakkan. Nah, ya. Untuk menahan tubuh kita supaya tidak jatuh. Untuk memagar diri kita. Untuk mengencangkan. Ya, sehingga kita tidak lemah. Itu fungsi dari gerakan-gerakan salat. Ya. Jadi manusianya mendapatkan haus dan lapar di dalam puasa. Yang dituju bukan itu. Nah, puasa itu hanya tempat. Ya. Puasa itu tempat kita untuk menjalankan salat. Nah, ya.
puasa itu fungsinya melebur, ya, mencairkan jiwa raga, tetapi tidak berfungsi untuk meluruskan. Puasa tidak mampu memperbaiki manusia atau meluruskan manusia. Puasa itu hanya bersifat melunakkan. Yang mampu meluruskan manusia itu salat. Jadi di dalam puasa itu kita harus menjalankan salat. Ya, di dalam puasa ketika kita tidak makan, tidak minum. Itu terjadi di siang hari. Ya, bukan malam. Ya. Kalau malam kita tidak berpuasa. Ya, malam kita sudah makan, sudah minum. Nah, ya. Atau ya, tentu badan kita sudah normal. Ya, sudah kuat. Nah, ya. Nah. Jadi sholat dikerjakan ketika kita sedang berpuasa. Ya, sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya. Nah, selama kita berpuasa, ya, selama itu jiwa raga kita dilebur, dilunakkan, dicairkan. Ya. Pada waktu itu kita menjalankan sholat. Gerakan-gerakan sholat itu meluruskan yang bengkok pada jiwa raga kita. Nah, itu meluruskan. Itu dikerjakan di siang hari. Bukan malam. Malam itu dingin. Malam itu gelap. Menutup. Malam itu membekukan diri kita. Jadi malam itu tidak bisa dipakai untuk meluruskan yang bengkok. Ya, karena beku. Malam itu kan dingin. Sedangkan salat itu berfungsi untuk meluruskan yang bengkok. Ketika kita berpuasa. Nah, itu membutuhkan panas. Panas itu bersifat melebur. Siang itu panas. Siang itu terang. Ya. Nah, itu melebur jiwa raga. Ya. Nah, di siang hari itu kita menjalankan sholat. Ya, gerakan-gerakan sholat itu meluruskan jiwa raga kita. Ketika badan kita sedang lunak. Sedang mencair. Sedang lemah. Seperti itu. Ya, ketika itu gerakan-gerakan sholat mampu meluruskan yang bengkok di badan. Tetapi kalau malam hari itu dingin. Dingin itu kaku. Beku. Yang bengkok tidak bisa diluruskan. Gerakan-gerakan sholat tidak mampu meluruskan yang bengkok pada jiwa raga manusia di malam hari. Jadi tidak berfungsi. Nah, salat tarawih tidak berfungsi meluruskan jiwa raga manusia yang bengkok di malam hari. Jadi sia-sia jadinya. Sehingga Al-Quran menyatakan manusia hanya mendapatkan haus dan lapar. Tetapi tidak mendapatkan perbaikan, perubahan. Tidak terjadi pembentukan. Tidak terjadi pembangunan jiwa raga. Ya, manusia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Itu. Ya. Salat tarawih yang kita kerjakan tidak
tidak berfungsi kalau kita mengerjakannya di malam hari. Karena malam itu dingin beku. Salat itu, gerakan-gerakan salat itu bekerja untuk meluruskan yang bengkok. Kalau di malam hari, malam itu dingin beku. Yang keras itu makin keras itu. Atau malam yang beku, malam yang dingin, malam yang gelap gulita. Yang keras itu semakin dikeraskan, semakin beku. Itu susah untuk melunakkannya. Jadi ibadah itu banyak dikerjakan di siang hari. Jadi sholat di siang hari ketika berpuasa itu berfungsi untuk meluruskan jiwa raga yang bengkok, untuk memperbaiki. Jadi sholat tarawih itu seharusnya itu dikerjakan di siang hari puasa. Itu dikerjakan setelah matahari terbit. Kira-kira jam 7:15. Itu. Atau 7:30 pagi. Itu sholat tarawih sudah mulai dikerjakan. Sampai jam 10:30 pagi. Karena pagi itu matahari terbit. Matahari naik di pagi hari, itu kekuatan kita juga naik. Semangat naik. Apabila kita salat di pagi hari, salat itu berfungsi untuk mengangkat jiwa raga, menegakkan diri kita. Dan di pagi hari itu tenaga kita naik. Semangat kita naik. Tinggi. Salat itulah yang mendudukkan diri kita. Meluruskan diri kita. Dengan mempergunakan proses alam itu. Jiwa raga kita diluruskan. Diperbaiki. Itu di pagi hari itu. Itu di siang hari. Siang hari puasa. Jadi apabila sholat tarawih dikerjakan di malam hari, maka itu tidak berfungsi. Sholat tarawih itu berfungsi kalau dikerjakan di siang hari puasa ketika kita sedang tidak makan, tidak minum. Kalau kita tidak makan, tidak minum, badan kita tentu lemah. Lemas. Tubuh panas. Apalagi ditambah pula dengan siang hari, panas matahari. Itu melebur jiwa raga kita. Yang keras menjadi lunak. Yang kasar jadi halus. Itu dipecah, itu dilebur di siang hari. Ketika itulah gerakan-gerakan sholat tarawih meluruskan jiwa raga kita. Memperbaiki. Membangun, menegakkan diri kita. Salat itu yang bekerja.
siang hari itu. Nah, sementara kita selama ini sholat tarawih di malam hari. Nah, itu. Nah. Jadi harus ada dasar hukumnya. Nah, untuk melihat dasar hukum itu, tentu kita harus tahu fungsi dari sholat itu apa. Manfaat sholat, tujuan sholat. Tentu kita harus tahu untuk melihat dasar hukum itu. Itu seperti kecepatan. Ya. Gerakan. Ya. Kita bergerak dengan kecepatan. Ya. Kecepatan itu berfungsi mengangkat tubuh, menegakkan tubuh. Kecepatan berfungsi menegakkan, mengangkat tubuh. Kalau kita kurangi kecepatan bagaimana? Tubuh kita jatuh. Nah, jatuh tubuh kita. Nah, tidak. Ya, sholat seperti itu. Ya. Nah, gerakan-gerakan sholat itu bersifat mengangkat diri kita. Apabila tidak ada yang menghalangi. Nah, dibuka jalan. Ya. Contohnya kita berjalan. Ya, melangkah. Ya. Nah, di depan kita ada duri. Ada ranting-ranting pohon. Ya, tentu langkah kita terganggu. Tidak lancar. Tidak lancar. Karena dihalangi. Itu. Ya, tetapi kalau tidak ada duri di depan kita, tidak ada ranting-ranting pohon, ya, kalau kita melangkahkan kaki kita, tentu lancar. Nah, itu. Begitu pula sholat. Nah, dingin itu beku. Dingin itu bersifat membekukan. Nah, bersifat menahan, menggenggam. Ya. Nah, cuaca yang dingin, suhu yang dingin, ya, itu menghalangi pertumbuhan kita. Menahan pertumbuhan. Jiwa raga kita tidak berkembang. Tidak tumbuh. Nah, ya. Tetapi kalau panas, itu membuka. Jiwa raga kita tumbuh berkembang di situ. Nah, itu. Ya. Sholat itu berfungsi untuk mengangkat, menegakkan, meluruskan jiwa raga kita. Ya. Tetapi kalau kita mengerjakan sholat, ya, ya, sholat tarawih dikerjakan di malam hari. Malam itu dingin, itu membekukan. Itu menahan. Nah, sehingga sholat tarawih itu yang dipergunakan untuk meluruskan diri kita, untuk mengangkat diri kita, ya, itu tidak mampu bekerja, ya, secara maksimal untuk meluruskan jiwa raga manusia. Tidak mampu. Tidak mampu menegakkan. Itu. Ya. Jadi sholat tarawih itu dikerjakan di siang hari. Ketika hari terang benderang. Siang itu terang, siang itu panas. Nah, panas itu membuka pertumbuhan kita. Ketika itulah kita menjalankan sholat tarawih. Gerakan-gerakan sholat itu mengangkat, menegakkan, meluruskan. Nah, sehingga sholat tarawih itu bekerja secara maksimal untuk meluruskan diri kita, memperbaiki diri kita, membentuk jiwa raga kita, membangun diri. Dia bekerja secara maksimal.
kalau kita mengerjakan sholat tarawih di siang hari puasa. Nah, itu. Jadi itu dasar hukum. Nah, ya. Terjadinya perubahan, perbaikan, pembentukan jiwa raga manusia. Ya. Nah, itu harus ada dasar hukum yang mendorong terjadi itu. Nah, tubuh manusia kan tanah, tubuh manusia zat. Nah, kalau tubuh kita beku, bagaimana caranya? Datangkan panas untuk melibur. Nah, itu caranya. Tubuh kita beku, tidak berkembang. Nah, dingin. Ya, pertumbuhan kita terganggu. Datangkan panas. Panas itulah yang melibur, yang beku. Memecah belah, mengurai jiwa raga kita yang beku, yang dingin. Sehingga dia tumbuh berkembang. Nah, itu dasar hukum. Terjadinya perubahan. Nah, itu. Ya, kenapa ada? Nah, gerakan-gerakan sholat itu mengangkat, meluruskan. Nah, dan kita membutuhkan panas di siang hari. Untuk melibur, melunakkan, untuk mengurai. Sehingga sholat itu, gerakan sholat itu mampu meluruskan kita, jiwa raga kita. Ya, secara penuh. Nah, itu hubungannya. Ya, hubungan antara sholat dengan alam. Ya, dengan cuaca. Nah, itu hubungan. Semuanya itu kan harus dikaji. Ya, hukum sebab akibatnya itu. Ya. Ya, kenapa kita mempergunakan hukum sebab akibat? Karena tubuh kita ini tanah zat. Ya. Tubuh manusia tidak berubah. Ya. Nah, kecuali perubahan itu ketika terjadi hubungan. Hubungan manusia dengan panas itu merubah manusia. Ya, merubah zat. Ya, nah itu. Ya, seperti batu. Ya, batu itu kan zat, itu benda keras. Ya, bagaimana merubahnya? Ya, batu itu dirubah menjadi pasir. Nah, alat untuk merubahnya itu apa? Misalkan, nah, diadu dengan batu lain. Itu sama-sama benda, sama-sama zat. Nah, ya, seperti tanah. Nah, tanah itu kering. Ya, nah, untuk ya, bagaimana supaya tanaman itu subur? Nah, itu disiram dengan air tanah itu. Air itu zat. Tanah itu juga zat. Ya. Jadi tanah itu dirubah dengan air. Tidak bisa dirubah dengan misalkan seperti kita dirubah dengan pahala. Tidak bisa. Seperti tubuh kita, makan itu menggemukkan tubuh. Tapi pahala tidak bisa menggemukkan tubuh. Nah, makan nasi, makan buah, ya, nah itu mampu menggemukkan tubuh. Ya, kalau pahala tidak bisa menggemukkan. Pahala itu bukan benda. Pahala itu bukan zat. Ya. Nah, tentu
kajinya itu tentu panjang. Ya, seperti zikir. Ya, zikir dijadikan sebagai pengganti makanan, tidak bisa. Nah, kita makan buah. Nah, buah itu mengobati tubuh yang luka. Nah, tidak ada buah. Kita ganti dengan zikir. Kita mengharapkan zikir itu mampu mengobati tubuh yang luka. Nah, buah itu benda, mengandung zat, mengandung vitamin. Sedangkan zikir itu ucapan. Ya, nah, ya, tidak ada zat di dalamnya, bukan zat. Tidak ada vitaminnya dah. Jadi tidak bisa menyembuhkan luka. Yang bisa menyembuhkan luka itu buah. Karena mengandung zat vitamin. Nah, itu. Ya. Nah, itu dasar perubahan. Itu. Tubuh manusia ini kan jasad, ini fisik, tanah. Ya. Itu. Ya. Tubuh manusia terdiri dari jasmani, terdiri dari rohani. Nah, rohani itu tumbuh di badan. Rohani itu barang tumbuh. Nah, ya. Itu. Yang diperbaiki itu jasmani, kehidupan jasmani, itu yang diluruskan. Itu yang ditegakkan. Alat untuk menegakkannya itu salah satunya makanan untuk menegakkan jasmani. Itu baru tegak baru. Nah, gerakan-gerakan salat itu untuk meluruskan, ya, meluruskan prosesnya, meluruskan jalannya supaya dia tidak keluar dari proses pertumbuhan. Nah, itu, ya. Seperti pohon itu tumbuh. Nah, ya, tegak lurus itu pertumbuhan pohon itu tegak lurus. Ada pula pohon, ya, dia tumbuh tetapi tumbuhnya bukan tegak lurus, miring. Nah, itu keluar namanya itu. Keluar namanya itu. Nah, ya, keluar dari proses, keluar dari jalan. Nah, itu. Salat itu meluruskan proses. Nah, atau makan itu mengangkat tubuh kita, nah, menegakkan tubuh fisik. Salat itu gerakan itu meluruskan proses, menahan supaya tubuh kita tidak jatuh. Itu gerakan salat, gerakan yang mampu menahan tubuh kita supaya tidak jatuh. Nah, tubuh kita bertopang kepada gerakan salat itu. Nah, itu. Ya. Apalagi salat itu khusyuk. Salat khusyuk itu menahan tubuh kita supaya tidak jatuh. Nah, bertopang. Supaya tidak runtuh tubuh itu. Ya. Tetapi kalau salat kita tidak khusyuk, tubuh kita jatuh. Nah, seperti itu. Nah, jadi. Ya. Nah, zikir itu rohani. Ya, itu seperti istiadat, adat istiadat. Ya, mengharmoniskan kehidupan. Ya, di dalam adat istiadat itu ada tari-tarian. Ya, tari-tarian di dalam kehidupan masyarakat. Ya, acara-acara itu, upacara-upacara, ya, tari-tarian itu berfungsi mengharmoniskan, memberikan rasa enak ke badan. Nah, itu, ya, tubuh kita kasar, nah, badan kita keras, diberikan rasa enak. Nah, ya, kita menari, kita bermain-main, nah, ya,
itu melunakkan badan yang keras. Nah, seperti itu. Nah, ya, memberikan keharmonisan ke dalam jiwa raga kita. Seperti zikir itu salah satu alat untuk mengenakkan ke badan. Tubuh manusia menerima akibat. Tubuh manusia menerima akibat. Tanah. Tubuh manusia adalah tanah. Ya, tanah itu sifatnya menerima atau ya, menyerap air, menyerap panas, menyerap dingin. Apakah tanah bisa menolak? Nggak bisa. Ya, itu ya, dingin itu meresap ke dalam tanah. Tanah nggak bisa menolak itu. Dia menerima. Panas itu meresap ke dalam tanah. Ya, apakah tanah bisa membentengi dirinya dari panas? Nggak bisa. Ya. Nah, ya, nggak bisa menolak. Jadi tanah menerima. Tubuh manusia menerima akibat. Dan manusia nggak bisa membentengi dirinya dari akibat itu. Nah, tubuh manusia tanah. Ya. Tubuh manusia adalah zat tanah. Menerima akibat. Kalau datang panas, tubuh manusia menjadi panas. Tubuh manusia menyerap panas. Bagaimana membentenginya? Datang dingin. Tubuh manusia menyerap dingin. Nah, itu hubungan manusia dengan segala sesuatu itu mempengaruhi kondisi badan manusia. Itu tidak bisa dibentengi. Hubungan manusia dengan benda-benda, dengan gunung, dengan bukit, dengan air, dengan api, dengan segala sesuatu, ya, hubungan itu mempengaruhi kepada jiwa raga manusia. Pengaruhnya itu masuk ke badan. Nah, menyerap. Tubuh kita menyerap itu. Mengambil itu. Ya, tidak bisa menahan, membentengi. Itu. Ya. Nah, jadi bagaimana cara melindungi diri kita dari akibat-akibat itu? Nah, cara membentengi diri kita tentu dengan ibadah. Salah satunya sholat. Gerakan-gerakan sholat itu untuk mengangkat badan yang jatuh, jiwa raga yang jatuh, itu diangkatnya, ditegakkannya. Nah, ya. Nah, puasa itu melebur, meluruskan yang bengkok. Ya, nah, itu kalau kita sholat tarawih di dalamnya, di dalam puasa itu. Bukan di luar puasa, ya. Tetapi di dalam puasa kita sholat tarawih itu berfungsi meluruskan yang bengkok. Nah, itu. Ya, seperti haji itu mengangkat, memperkokoh, menggenggam jiwa raga. Ya, nah, itu. Memperkuat keimanan. Nah, ya, itu alat. Nah, hubungan manusia dengan alam memberikan akibat buruk kepada manusia. Tubuh manusia. Nah, ya. Jadi seolah-olah alam ini, ya, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, ya, ketika manusia berhubungan dengan segala sesuatu di langit dan di bumi, hubungan itu menghantam manusia, memberikan tekanan kepada manusia, nah, bahkan merusak jiwa raga manusia. Itu hubungan manusia dengan alam. Itulah yang dibentengi dengan ibadah, diperkuat, diperkokoh
kokoh, dipagar dengan ibadah. Jiwa raga itu dipagar. Nah, itu. Ya, itu tujuannya. Kalau kita tidak beribadah, tidak sholat, ya tentu kita menerima akibat buruk dari proses alam. Nah, itu, manusia adalah makhluk alam, tinggal di bumi. Ya. Nah, proses yang terjadi di langit dan di bumi itu mengenai tubuh manusia. Bisa melukai manusia, bisa merusak, bisa memecah belah. Nah, itu yang kita bentengi. Ya, kita lindungi diri kita dari akibat-akibat buruk itu. Cara melindunginya itu dengan ibadah. Nah, itu diperiksa ibadah itu. Ibadah itu tujuannya buat apa? Salat itu untuk apa? Puasa untuk apa? Haji untuk apa? Sedekah untuk apa? Nah, semua amalan itu dipelajari, dikaji buat apa? Nah, kita hendak buat pahala, cari pahala semuanya. Nah, disamakan saja semua. Ya. Salat itu disamakan dengan puasa, disamakan dengan haji. Sama-sama dapat pahala. Padahal berbeda itu. Itu seperti tawaf. Ya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, memutari Ka'bah. Nah, ya. Ka'bah itu kan benda. Ka'bah itu bangunan. Nah, kita kelilingi. Tubuh kita mengelilingi Ka'bah. Ikatan antara tubuh kita dengan Ka'bah. Nah, ya. Ikatan itu makin lama makin kuat. Nah, ketika kita mengitari Ka'bah, ya, nah, semakin banyak jumlah putarannya itu, tubuh kita mengelilingi Ka'bah, semakin sering kita mengelilingi, ikatan tubuh kita dengan Ka'bah itu semakin kuat. Semakin kuat ikatan antara diri kita dengan Ka'bah. Nah, ya, nah, ikatan itu mengangkat, hubungan itu mengangkat, menegakkan tubuh kita, memperkokoh jiwa raga kita. Nah, itu hubungan manusia dengan Ka'bah. Ya. Nah, ketika manusia melakukan tawaf, berulang-ulang melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah sekian kali putaran, semakin sering dia mengitari Ka'bah, maka hubungan manusia dengan Ka'bah itu mengangkat dirinya, menegakkan tubuhnya. Nah, itu ya, mengangkat tubuh manusia. Tubuh yang jatuh diangkatnya, tubuh yang lemah ditegakkannya. Jiwa raga kita yang lemah itu diangkatnya, ditegakkannya dengan mengelilingi itu. Itu fungsi dari tawaf. Fungsi dari tawaf. Nah, jadi kita harus mengetahui ya, fungsi dari setiap ibadah itu. Ya, salat buat apa? Puasa buat apa? Haji buat apa? Melakukan penyembelihan ya, binatang korban itu buat apa? Nah, itu ya, zakat fitrah buat apa? Nah, itu ya, kalau kita mengerjakannya, di mana kita mengerjakannya? Waktunya, tempatnya, macam-macam. Ya, nah, itu harus tahu. Seperti zakat fitrah dibayarkan di siang hari puasa, bukan malam hari. Nah, zakat fitrah itu kita akan memberi. Apakah kita memberi uang, memberi beras? Nah, pemberian itu harus tulus ikhlas. Nah, itu kalau kita membayar zakat fitrah di malam hari,
malam itu dingin, malam itu beku. Membekukan tubuh, membekukan jiwa raga kita. Kalau kita memberikan zakat fitrah di malam hari, maka jiwa raga kita itu ikhlasnya itu kurang, tidak tumpah. Karena badan kita dibekukan oleh malamnya, ya, dinginnya malam. Nah, sudahlah malam gelap, dingin pula lagi. Itu membekukan jiwa raga kita. Ya, nah, kita sulit untuk menumpahkan keikhlasan itu, tulus ikhlas, susah. Jadi zakat fitrah harus dibayarkan di siang hari. Nah, sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah, siang itu panas, siang itu terang. Siang itu melebur, membuka, mengurai. Sehingga jiwa raga kita lapang, terbuka. Pada waktu itulah kita membayar zakat fitrah. Atau keikhlasan kita itu tumpah. Nah, sepenuh hati, ikhlas. Nah, terbuka jalan untuk ikhlas di siang hari. Nah, pada waktu itu kita membayarkan zakat fitrah. Nah, itu ketentuan, itu aturan. Nah, itu harus diketahui itu. Nah, itu. Nah, setiap ibadah harus tahu. Ya, seperti sholat. Nah, sholat 5 kali sehari. Sholat subuh 2 rakaat. Nah, sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Apa fungsinya? Tuh, ya. Jumlah 2 rakaat, jumlah 3 rakaat, jumlah 4 rakaat. Itu berbeda fungsinya, kan? Kemudian waktunya berbeda. Berbeda waktu tentu berbeda proses. Nah, ya, seperti sholat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat itu jumlahnya kan sedikit. Nah, sholat 2 rakaat itu berfungsi untuk mengangkat tubuh kita. Ya. Tubuh kita tertidur, ya, tubuh kita jatuh, nah, ya, tubuh kita lemah. Salat 2 rakaat itu berfungsi untuk mengangkat, menegakkan tubuh kita. Salat subuh 2 rakaat itu untuk memanaskan, mengangkat, menegakkan. Nah, itu fungsinya. Tidak. Kenapa? Salat maghrib 3 rakaat. Ya. Nah, apa fungsi dari salat maghrib 3 rakaat? Ya. Salat maghrib dikerjakan ketika terjadi pergantian antara siang dan malam, antara suhu panas dan suhu dingin. Di siang hari suhu badan kita panas. Datang malam, suhu badan kita berubah menjadi dingin. Pergantian suhu tubuh antara panas, ya, ke dingin, itu bisa merusak jiwa raga. Pergantian suhu itu merusak. Siangnya tubuh kita panas, datang malam tubuh kita dingin. Pergantian itu merusak jiwa raga. Untuk meluruskan jiwa raga kita, untuk membentengi diri kita supaya tidak terjadi kerusakan, itu salat 3 rakaat. Salat 3 rakaat berfungsi untuk mengambil diri kita yang jatuh. Nah, itu, ya. Jangan sampai proses alam itu, ya, membengkokkan jalan kita. Nah, merusak pertumbuhan jiwa raga kita. Itu
tubuh itu kita ambil kembali. Ya, kita genggam. Itu dengan sholat 3 rakaat itu. Maghrib. Nah, itu berfungsi. Ya, sholat maghrib itu untuk meluruskan atau untuk mengambil diri kita yang keluar dari jalannya. Proses alam itu mengeluarkan tubuh kita dari jalan kita. Itu proses alam itu yang mengeluarkan diri kita dari tata letak yang tepat itu. Proses alam itu mengeluarkan kita dari jalan kita, dari fitrah kita. Nah, kita ambil kembali dengan sholat 3 rakaat maghrib. Itu menarik itu. Nah, tentu kita terpaksa mengerjakannya. Nah, itu. Ya. Nah, jadi tiap-tiap sholat itu ada fungsinya. Nah, sholat itu dikerjakan, itu kan setiap pergantian suhu. Nah, setiap kali terjadi pergantian suhu, setiap kali itu pula ada salat. Atau dari terbit fajar, di situ ada salat subuh. Sesudah terbit fajar, ada salat subuh. Sesudah terbit matahari, seharusnya ada salat. Salat duha. Itu suhunya berbeda. Salat zuhur itu kan panas. Ya, suhu panasnya tinggi. Salat asar, suhu panasnya rendah. Itu berbeda. Maghrib, isya itu berbeda pula kondisinya, suasananya. Tengah malam itu berbeda pula. Itu pergantian suhu. Setiap pergantian suhu, manusia harus menjalankan salat. Untuk apa salat dikerjakan? Untuk menjaga tubuh manusia. Itu. Ya. Jika terjadi pergantian suhu, setiap kali terjadi pergantian suhu, itu akan mempengaruhi kondisi jiwa raga manusia. Untuk membentengi diri manusia dari kerusakan yang datang dari alam, maka manusia harus salat. Seperti itu. Sehingga salat yang sebenar-benarnya salat, itu 7 kali dalam 1 hari. Karena pergantian suhu itu ada 7 kali. Itu. Pergantian suhu itu ada 7 kali ya. Dalam 24 jam ada 7 kali pergantian suhu. Itu. Terbit fajar. Itu berbeda suhunya. Terbit matahari berbeda. Matahari di atas kepala. Matahari di sore hari ya itu berbeda suhu. Matahari tenggelam. Itu berbeda suhunya. Ya, ketika cahaya matahari hilang di barat itu berbeda suhunya. Berbeda pula suhunya ketika tengah malam, jam 1 malam, itu berbeda pula suhunya. Itu. Setiap kali pergantian suhu, itu memberikan akibat kepada jiwa raga manusia. Bisa mempengaruhi jiwa raga manusia, bisa terjadi kerusakan pada diri manusia. Setiap kali terjadi pergantian suhu. Untuk membentengi diri manusia, menjaga, memelihara, maka manusia harus melakukan salat. Setiap kali terjadi pergantian suhu. Itu. Ya. Jadi 7 kali. Itu seharusnya. Ya. Salat itu 7 waktu. Itu seharusnya. Itu. Ya.
ditambah dengan sholat duha dan sholat tahajud. Nah, itu seharusnya itu. Ya. Jadi bagi yang mampu, bagi yang sanggup, jalankanlah sholat itu 7 waktu dalam satu hari. Ya, itu lebih mampu sholat 7 waktu dalam satu hari, lebih mampu. Ya, kemampuannya untuk memelihara diri kita, membentuk jiwa raga kita. Ya, membentengi diri kita dari kerusakan yang datang dari alam. Itu lebih tinggi daripada sholat 5 waktu dalam sehari. Nah, itu seharusnya. Jadi harus ada dasar hukum untuk membangun ibadah itu. Ya, dasar hukumnya harus kita ketahui. Banyak lagi yang lain. Ya. Yang lain banyak. Nah, ibadah-ibadah lain. Nah, kalau dijelaskan untuk panjang. Apalagi diulang-ulang menjelaskannya. Untuk menyempurnakan kaji deh. Itu harus diulang-ulang. Menjelaskan itu. Nah, itu kan tidak mudah. Ya. Nah, itu deh. Nah. Jadi jalan manusia harus berdasarkan hukum. Ibadah manusia harus berdasarkan hukum. Harus kita ketahui dasar hukum. Seperti puasa, sebelum kita menjalankan puasa, kita harus melihat bulan. Nah, apakah bulan sudah kelihatan apa belum? Apakah yang membuat puasa kita gagal atau berhasil itu adalah bulan? Itu tidak ada hubungannya. Nah, ya, puasa kita 30 hari, ya, berhasil atau gagal, apakah ada hubungannya dengan melihat bulan itu? Tidak ada hubungannya. Nah, itu, ya. Tetapi manusia sekarang mempertengkarkan itu. Ya. Melihat bulan. Sudah terlihat apa belum? Nah, bagaimana cara melihatnya? Manusia mempertengkarkan itu. Pada gagal puasa, gagal atau berhasilnya puasa kita tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, itu. Ya. Jadi sia-sia saja itu. Melihat bulan itu. Itu yang harus dikaji ulang. Betul kan? Nah, kenapa? Kaji ini tidak ada dalam hadis. Ya. Tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, ya. Kita menjelaskan ini dengan ilmu, dengan perhitungan, dengan dasar hukum. Sedangkan Rasulullah dia menerima dari Jibril. Nah, itu deh. Ya. Ya. Jadi apa yang saya terima itu tidak sama dengan apa yang diterima oleh Rasul. Ya. Ya. Saya berpikir, ya, mengambil kaji ini dengan cara berpikir, memikirkan langit dan bumi, memikirkan segala sesuatu.
Sedangkan Rasul mengambil pelajaran, mengambil kaji, itu kadang-kadang dibantu oleh Jibril. Nah, itu. Ya. Sehingga Rasulullah dia tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Nah itu. Ya. Nah, katakanlah, nah, 60% Rasulullah memiliki dasar hukum yang kuat dalam membangun ajaran. 40%-nya, ya, dia menduga-duga. Nah, itu, ya, kerjakan sholat, kerjakan ini, kerjakan itu, diduga. Dapat ini, dapat itu. Berdasarkan itu dia beribadah. Nah, ilmu dicampurkan dengan dugaan. Gitu. Ya. Kita sholat itu harus dengan ilmu. Nah, tetapi sholat kita bercampur dengan dugaan. Nah, dugaan itu dasar hukumnya lemah, tidak ada. Ilmu itu dipakai untuk membangun. Sementara dugaan itu buat apa? Tidak bisa dipakai untuk membangun. Nah, itu. Ya. Nah, jadi ibadah yang kita kerjakan selama ini sudah bercampur. Nah, ilmu dipakai, dugaan juga dimasukkan ke dalam. Menduga-duga. Itu kan bercampur itu. Jadi tidak penuh. Masuklah ke dalam agamaku. Nah, dengan sepenuhnya, kafah. Ya, masuklah ke dalam agama Islam sepenuhnya, kafah. Islam itu apa? Sebuah jalan, sebuah proses untuk membangun diri manusia sehingga manusia selamat. Dan itu membutuhkan ilmu, membutuhkan ukuran-ukuran untuk membawa manusia, meletakkan manusia ke dalam posisi tata letak yang bisa membentengi dirinya, menyelamatkan dirinya. Nah, itu dengan ilmu, dengan ukuran. Nah, tidak bisa menduga-duga. Salat 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi, diduga. Kalau diperbanyak salat kita, diduga. Nah, dapat ini, dapat itu. Tidak ada ilmunya di sini. Untuk apa? Itu dikaji ulang. Apa dasar hukumnya? Nah, itu sudah bercampur jadinya. Itu deh. Kalau saya sampaikan ini kepada manusia, ya, kepada masyarakat, ya, apa pandangannya, apa pemikirannya? Ya, menerima atau menolak? Semuanya harus diperhitungkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Rasul membangun ajaran Islam dengan perhitungan yang sempurna? Itu kan dikaji. Setiap perhitungan ada dasar hukumnya dan ada tujuannya. Nah, seperti berwudu, tiga kali wudu ada tujuannya. Kenapa 3 kali? Nah, sholat subuh 2 rakaat, kenapa 2 rakaat? Sholat maghrib 3 rakaat, kenapa 4 rakaat? Kenapa 3 rakaat? Nah, itu ada tujuannya. Ada dasar hukumnya.
Harus dengan perhitungan yang tepat. Nah, Muhammad Rasulullah, dia mendapatkan bimbingan, tuntunan dari malaikat Jibril. Nah, itu, ya. Pemikirannya bagaimana? Nah, perhitungannya. Nah, kan itu masalahnya di situ. Ya. Jadi, ya. Nah, tentu dikaji ulang kembali. Yang menjadi masalah, apakah manusia mau memikirkan, mau menerima. Nah, kalau saya dituntut untuk turun, ya, persoalan ini pasti tumbuh. Ya, kalau saya turun, memberikan ceramah, memberikan kaji, ya, saya mengaji dengan ilmu. Pasti ada perbedaannya dengan ajaran yang dibangun oleh Rasul. Nah, itu. Ya. Kita mengaji memakai dasar hukum. Dasar hukum saya berbicara bukan hadis. Nah, dasar hukum saya berbicara itu alam, zat, benda. Ukuran-ukuran, kata letak. Itu dasar hukum saya berbicara. Bukan perkataan Rasul yang saya jadikan dasar hukum. Ya, dalam berbicara, dalam menjelaskan bukan. Tuh. Ya. Nah, tentu ada perbedaannya. Ya. Jadi apa yang saya terangkan ini, ya, Rasulullah tidak pernah memikirkan ini. Pemikiran Rasulullah tidak sampai di sini. Nah, itu. Benar. Ya. Tidak sampai. Nah, bagaimana caranya? Ya. Ukuran-ukuran yang tepat itu diperlukan dalam membangun jiwa raga manusia. Ukuran-ukuran ibadah itu diperlukan. Nah, itu dasar hukum untuk membuat ukuran itu harus ada. Nah, contohnya seperti makanan. Nah, ya, kita makan satu piring. Kenapa satu piring? Ukuran satu piring. Nah, kenapa tidak dua piring? Nah, kan seperti itu. Nah, itu, ya, ukuran satu piring itu memberikan kekuatan kepada tubuh kita. Nah, ya, itu tujuannya ukuran satu piring. Ada pula orang yang makan sesuap nasi. Apa tujuannya? Ukuran sesuap nasi. Apakah tujuannya untuk menegakkan tubuh, menyehatkan badan? Ukuran sesuap nasi itu tidak mampu, nah, memperkuat tubuh kita. Salah ukurannya. Nah, harus ada dasar hukum itu, harus ada. Nah, itu, ya, nah, kita tambah. Ya, kita makan 3 piring, 4 piring. Apa tujuannya? Kenapa 4 piring? Nah, kalau baik ke badan tidak apa-apa. Kita makan 4 piring sampai di perut sakit. Nah, harus tahu tujuannya. Nah, apa dasar hukumnya? Nah, itu ibadah seperti itu, membangun ibadah. Nah, itu dikaji ulang. Ya, nah, itu. Ya, nah, di tangan saya tentu ajaran ini bisa berubah. Ya, di tangan saya ajaran Islam ini berubah. Nah, itu saya berhitung. Ya, ajaran Islam
itu bisa berubah di tangan saya. Ya. Nah, ibadahnya seperti puasa itu bisa berubah. Ya, tata letaknya, waktunya. Apakah dikerjakan pada tahun Hijriah atau tahun Masehi? Nah, ibadah itu harus mempergunakan tahun Masehi, bukan mempergunakan tahun Hijriah. Itu ada dasar hukumnya. Bisa berubah ada. Nah, ya, seperti haji bulan Zulhijjah dikerjakan pada bulan Maret. Apa dasar hukumnya? Apa alasannya? Dan apa tujuannya? Nah, itu semua itu ada dasar hukumnya. Harus dijelaskan, harus diterangkan. Bisa berubah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah manusia, umat Islam, ya, bisa menerimanya apabila kaji ini diterangkan seterang-terangnya, dijelaskan. Nah, kebenaran itu dijelaskan. Yang benar itu yang mana, yang salah yang mana, dan apa dasar hukum untuk membenarkan itu, apa dasar hukum untuk menyalahkan itu. Ya. Kalau terang semua ini, apakah umat Islam mau menerima? Ya, tugas kita kan berpikir, melihat, menjelaskan. Apakah manusia menerima atau tidak? Itu kan bukan urusan kita. Itu bukan urusan saya itu. Apakah orang percaya dengan kaji saya atau tidak percaya? Tentu bukan urusan saya. Ya, tugas saya menjelaskan itu saja. Tidak memaksa manusia untuk merubah ajarannya. Ya, saya dituntut untuk menjelaskan. Tidak dituntut untuk memaksa umat Islam untuk merubah ajarannya. Jadi seperti itu. Tugas kita menerangkan, menjelaskan, memberikan pemahaman, memberikan dasar hukumnya, menjelaskan alasannya, ilmunya, semuanya. Tujuan dari sistem ibadah itu tugas kita menjelaskan. Waktu-waktunya, kenapa waktunya berubah segala macam. Seperti salat, sesudah salat wajib. Tidak ada salat sunat. Ya. Kenapa? Ya, salat itu dikerjakan dengan gerakan. Gerakan-gerakan yang tepat itu bersifat memelihara jiwa raga. Gerakan-gerakan yang salah itu bersifat memecah belah diri. Nah, itu dia. Ya. Salat wajib itu kita kerjakan bersungguh-sungguh. Sedangkan salat sunat sesudah salat wajib, nah, ya, itu kan tidak pokok. Ya, yang pokok itu salat wajib. Nah, ya. Gerakan-gerakan salat sunat sesudah salat wajib. Ya, sudahlah salat itu bukan salat wajib, dikerjakan pula dengan gerakan-gerakan yang salah. Nah, jarak antara salat sunat dengan salat wajib sangat dekat. Nah, ya, gerakan-gerakan yang salah itu memecah belah, ya, jiwa raga kita yang sudah kita bangun, ya, ketika kita menjalankan salat wajib. Nah, itu. Ya, tentu rusak salat wajib. Nah, ya, salat wajib itu kita kerjakan dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Dengan salat itu jiwa raga kita dibentuk, diangkat.
ya, diluruskan, nah, ditegakkan, itu salat wajib. Tetapi gerakan-gerakan salat sunat yang kita kerjakan sesudah itu merusak, memecah belah apa yang sudah kita bangun pada diri kita, ya, ketika kita mengerjakan salat wajib. Salat sunat yang kita kerjakan sesudah salat wajib itu menghantam tubuh kita. Gerakan-gerakan salat sunat sesudah salat wajib, gerakan-gerakan yang tidak sepenuh hati, karena itu bukan salat wajib. Nah, kita mengerjakannya dengan tidak sepenuh hati, maka gerakan itu bersifat memecah belah jiwa raga, menghantam diri kita. Sehingga apa yang sudah kita bangun dalam salat wajib itu menjadi rusak. Jadi sia-sialah salat kita. Sehingga Al-Quran menyatakan, nah, ya, sesudah salat wajib, nah, sesudah salat, maka berzikirlah, nah, kemudian berdoa, nah, itu. Ya. Jadi Al-Quran tidak mengatakan sesudah salat wajib engkau harus mengerjakan salat sunat, enggak. Tapi yang dikerjakan adalah zikir dan doa. Nah, jadi itu diperhitungkan. Nah, itu. Ya. Ya. Kalau saya turun, untuk kaji ini saya sampaikan. Tetapi akibatnya, nah ini. Nah, penerimaan masyarakat bagaimana? Ya. Kalau banyak penolakan, tentu kita mundur. Nah, tentu mundur dari banyak penolakan. Ya, belum selesai kita berbicara sudah sudah ditolak. Nah, ya, nah, itu seharusnya dipikirkan. Apa yang saya sampaikan tentu harus dipikirkan, harus dibicarakan. Ya. Nah, itu harus dikaji. Nah, itu seharusnya. Ya. Nah, jadi apa akibatnya kalau saya turun gelanggang? Ya. Nah, aku turunkan Al-Quran untuk membersihkan diri manusia. Itu yang ada di dalam Al-Quran kan seperti itu. Nah, Al-Quran obat penawar. Al-Quran itu berisi ilmu. Ilmu itu dipakai untuk meluruskan, untuk memperbaiki. Nah, jadi apabila ajaran Islam ini belum mampu menyelesaikan urusan manusia di atas permukaan bumi, nah, kenapa? Nah, tentu ilmunya, ya, kemampuan seseorang untuk menyelesaikan urusan itu bersandar kepada ilmunya. Kalau ilmunya kurang, tentu urusan tidak selesai. Kemampuan untuk menyelesaikan urusan itu lemah. Nah, itu. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan untuk membersihkan manusia, meluruskan kehidupan manusia. Nah, kehidupan manusia diluruskan dengan ilmu. Nah, jadi agama Islam itu, ajaran-ajaran Islam itu dibangun dengan ilmu, bukan dengan dugaan-dugaan. Harus ada dasar hukumnya, harus ada tujuannya. Apa alasannya? Harus ada. Itu. Ya, itu deh. Nah, cuman bagi orang yang tidak mau berpikir, orang yang kurang berpikir, orang yang tidak berpikir, ya. Apa jawabannya? Ya, kembalikan saja kepada Allah.
Ya. Macam-macam. Allah yang tahu. Allah memberikan pengetahuan kepada kita. Pengetahuan itu mendorong diri kita untuk berubah. Bukan Allah yang merubah kita. Ya. Tapi amalan yang dikerjakan dengan ilmu. Amalan kita itu yang merubah diri kita. Kalau kita tidak beramal, tidak berubah. Nah, amalan kita yang merubah kita. Bukan Tuhan yang merubah kita, tapi amalan kita. Usaha kita dalam beramal, itulah yang memperbaiki diri kita. Jadi amalan itu harus ada dasar hukumnya, ilmunya. Tuh. Nah, jadi ini yang akan disampaikan kepada manusia, kepada masyarakat. Ya. Jadi tidak tahu saya apakah diterima atau ditolak, tidak tahu saya. Nah, tetapi apabila ini merugikan saya, membahayakan hidup saya, tentu saya mundur. Kan itu. Nah, tidak perlu saya menyampaikan kaji ini. Nah, mundur. Apa saja yang keluar dari mulut saya tentu pasti berbeda dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah, itu berbeda, tidak sama. Ya. Ya. Pemikiran Rasulullah berbeda dengan pemikiran saya. Nah, itu, walaupun berbeda, itu harus ada dasar hukumnya. Dasar hukum harus kuat. Ya, manusia harus melihat dasar hukum itu. Masyarakat harus melihat dasar hukumnya apa. Nah, jadi Rasulullah, pemikiran Rasulullah tidak sampai ke sini. Ya, karena dia dibantu oleh malaikat Jibril. Ya. Nah, pemikiran Rasul itu sendiri bagaimana? Perhitungan Rasul. Nah, ya. Sedangkan saya, tidak ada malaikat yang datang kepada saya. Saya bukan Rasul. Nah, tidak ada malaikat yang datang yang memberikan pelajaran petunjuk, tidak ada. Nah, tentu saya terpaksa berpikir sendiri, memikirkan langit dan bumi, memikirkan segala sesuatu untuk mendapatkan pelajaran ini, kaji ini, perhitungan ini. Jadi berbeda. Itulah yang harus kita perhatikan untuk pada kali ini. Ya, supaya kita pahami, kita pelajari. Ya. Supaya manusia terbuka jalan bagi manusia, masyarakat menerima kaji ini. Ya. Nah, itu dia. Bagaimana caranya? Nah, tentu dikembalikan kepada manusia itu sendiri, ya, masyarakat itu sendiri. Kalau ingin berubah, ya dengarlah kaji ini sebelum menolaknya. Pikirkanlah kaji ini, ya, sebelum menolaknya. Jadi demikian, supaya kita pahami, kita pelajari. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.